Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Oke, ini adalah buku tematik kelas 6 tematika subtema yang ketiga, ya, pembelajaran yang keempat. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar tentang penemuan lampu lalu lintas. Apa manfaat dari penemuannya? Dan apa yang harus kita lakukan untuk mematuhi rambu-rambu tersebut? Ayo mengamati rambu lalu lintas. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Yang nemuin adalah Gareth August Morgan, seorang warga Amerika kulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem ya. Ini tidak baku. Sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara lain dengan kereta kuda. Ia nggak ingin kejadian terus berulang. Hingga saat ini penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas, ya, dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Temukan kosakata non baku dan kalimat tidak efektif, ya, dalam teks, ya. Kita mencari non baku dan tidak efektif. Tulislah dalam tabel. Kita akan mencari pakai tinta lain warna biru aja. Ya. Nah, ini. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Nah, ini bagus, sudah bagus. Kita sering ngelihat. Nah, ngelihat ini tidak baku. Ngelihat. Yang benar adalah melihat. Kita lihat lagi. Di perempatan jalan atau persimpangan jalan. Ngelihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang nemuin? Nemuin itu tidak baku. Nemuin. Yang benar menemukan. Kemudian ia adalah Gareth August Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Ya. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem. Ini keliru, yang benar sistem. Benar sistem. Oke. Lampu lalu lintas setelah ngelihat, ini tadi sudah, ya, terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Enggak, ini tidak baku, ya. Yang baku adalah tidak. Nggak ingin kejadian terus berulang. Hingga saat ini penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Kalimat tidak efektifnya kok nggak saya temukan, ya. Semuanya sudah cukup efektif. Kita semua pasti sudah. Nah, pasti sudah ini yang nggak, ya. Pasti mengenal atau sudah mengenal. Kita semua sudah mengenal, mungkin ini. Kita semua pasti mengenal. Kita semua pasti sudah mengenal. Tapi tidak masalah sih sebenarnya. Kita semua pasti sudah mengenal. Iya. Cuman kita tidak ada pilihan lain. Ini mungkin ya.
Coba saya garis bawahi dulu pakai hijau, pasti sudah. Tidak efektif. Kita pasti mengenal dan kita sudah mengenal itu cukup. Tahukah kamu siapa yang nemuin? Ya adalah Garrett, seorang warga yang peduli. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lalu lintas setelah melihat mungkin yang ini saya tidak efektifnya ya pasti sudah itu ya. Kita semua sudah mengenal cukup, kita semua pasti mengenal lampu lintas itu cukup. Jadi pasti sudah, dipilih salah satu aja. Bisa pilih pasti atau sudah. Pilih salah satu. Karena yang lain itu sudah cukup efektif. Yang mungkin masih bisa kita kita hemat. Ya biar lebih efektif ini aja. Yang lain saya nggak melihat. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna. Ini sudah tidak masalah ini. Ya sudah, memang nggak menemukan gimana lagi. Sampaikan hasilmu kepada gurumu kapan kita menggunakan kosakata baku. Kita menggunakan kosakata baku saat menulis ya tulisan yang formal. Ya. Mengapa kita menggunakannya? Kapan kita menggunakan kota baku ya? Mengapa kita menggunakannya? Menurut aturan ya kita dalam karya tulis formal atau resmi kita harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ya, sesuai ejaan yang disempurnakan. Ya, EYD, ejaan yang disempurnakan. Cermatilah tulisanmu sebelumnya. Carilah kosakata non baku yang masih kamu tulis. Ubahlah ke dalam kosakata baku. Nah, ini kalian review lagi tulisan sebelumnya ya. Ayo berdiskusi. Setelah membaca teks rambu lalu lintas, tulislah pernyataan tentang hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang lampu lalu lintas terkait dengan tanggung jawab melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Diskusikan pertanyaan yang telah kamu tulis dengan teman yang ada di sebelahmu. Misalnya apa? Arti warna merah, kuning, dan hijau. Merah ini artinya berhenti. Kuning artinya bersiap-siap. Ya, bersiap-siap berhenti atau bersiap-siap jalan. Hijau artinya boleh berjalan. Diskusikan pertanyaan yang telah kamu tulis dengan teman yang ada di sebelahmu.
Kamu telah mengetahui bahwa lampu lalu lintas ditemukan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Selain lampu lalu lintas, masih banyak rambu-rambu lainnya yang mempunyai tujuan masing-masing. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi rambu-rambu lalu lintas tersebut agar hak orang lain untuk mendapatkan keamanan dan kenyamanan terjamin. Jadi kita melaksanakan kewajiban itu untuk hak orang lain terjamin. Kalau kita sembrono di jalan, nah kasihan yang lain, mau jalan jadi takut. Berdasarkan pengalamanmu, diskusikan dalam kelompok tentang contoh sikap warga yang sudah menunaikan kewajiban sebagai warga yang baik di jalan raya. Berikan pula contoh pengguna yang tidak melaksanakan kewajibannya. Nah, ini contoh yang sudah melaksanakan. Atau di sini ada kolomnya enggak? Kalau ada kolomnya tak taruh di kolom. Nah, ini melaksanakan kewajiban dan tidak melaksanakan kewajiban. Melaksanakan kewajiban, contohnya berhenti saat lampu merah. Berhenti saat lampu merah. Kebalikannya, ini tetap berjalan saat lampu merah. Saat lampu merah. Wah, ini tidak boleh, bisa-bisa terjadi tabrakan. Dan itu membahayakan loh ya. Banyak sekali kejadian, kalian bisa browsing di YouTube juga, orang yang melanggar lampu merah akhirnya tertabrak. Kemudian poin berikutnya yang melaksanakan kewajiban di jalan. Mobil menurunkan kecepatan saat mau melintasi zebra cross. Kendaraan menurunkan kecepatan saat melewati zebra cross. Zebra cross itu adalah tanda di jalan untuk orang menyeberang. Kendaraan harus menurunkan kecepatannya. Kalau enggak, wah bisa-bisa menabrak orang lewat. Tidak melaksanakan, kendaraan tidak, kebalikannya tidak, tinggal nambahin tidak aja, menurunkan kecepatannya saat melewati zebra cross. Terus tidak membunyikan bel saat melewati rumah sakit. Tidak membunyikan bel saat melewati rumah sakit misalnya. Kalau ada tanda, tidak boleh bel berbunyi. Tidak membunyikan bel saat ada tanda gitu aja. Kalau rumah sakitnya besar, halamannya luas sih nggak ngefek. Saat ada tanda atau yang lain aja, yang lebih sering terjadi. Kendaraan melewati jalur pedestrian. Kendaraan tidak melewati jalur untuk jalan kaki itu pedestrian.
Nah, tidak melaksanakan karena tergesa-gesa biasanya kendaraan melewati jalur pedestrian, jalur jalan kaki. Melalui atau melewati ya sama saja jalur pedestrian. Jalur untuk jalan kaki ya. Nah ini tidak boleh, ya bisa-bisa nabrak orang. Ya. Apa akibat tidak melaksanakan kewajiban? Ya, akibatnya bisa fatal ya, bisa menyebabkan kecelakaan, bisa menyebabkan kecelakaan. Ya, mungkin juga bisa menyebabkan kemacetan, ya, bisa menyebabkan kemacetan, ya. Atau mungkin juga keributan, ya, bisa menyebabkan keributan, saling salah menyalahkan orang di jalan. Wah, rame itu, bisa pertengkaran nanti. Ya, oke, ketika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya di jalan raya, apakah hal tersebut dapat mengganggu hak orang? Iya, dapat, karena akan mengganggu, ya, mengganggu hak orang lain untuk bisa menggunakan jalan dengan aman dan nyaman, bahkan bisa merenggut jiwa, bisa menyebabkan kematian ya, atau kecelakaan gitu aja deh, bisa menyebabkan kecelakaan, ya, bisa menyebabkan kecelakaan. Selain lampu lalu lintas, terdapat rambu lalu lintas lainnya. Amati rambu-rambu berikut. Stop, ya. Di sini tidak boleh. Apa arti masing-masing rambu-rambu? Ya, rambu-rambu stop ini harus berhenti. Ya, stop, harus berhenti. Harus berhenti. Berhenti. Ya, kalau segitiga merah ini ada kendaraan rusak kalau nggak salah ya. Ya, coba. Ini Pak, ada kereta api. Ya. Nah, ini yang dua ini saya perlu lihat di Google ini, nggak begitu familiar. Maksudnya khawatir kalau salah. Arti rambu segitiga merah ya. Rambu segitiga terbalik ya, arti rambu segitiga terbalik ini. Nah, segitiga merah terbalik berupa larangan berjalan terus jika mengakibatkan hambatan, rintangan, gangguan lalu lintas bagi mereka dari arah lain yang harus didahulukan. Oke, jadi biasanya kalau segitiga yang nggak terbalik itu kalau ada mobil rusak. Ya, kalau merah yang terbalik, ya, larangan berjalan terus jika mengakibatkan hambatan, ya. Segitiga yang nomor 2 ya, saya tuliskan di sini. Larangan berjalan terus,
jika ya mengakibatkan hambatan, rintangan, gangguan, ya, mengakibatkan hambatan, rintangan, gangguan, hambatan, rintangan, gangguan, lalu lintas bagi mereka dari arah lain yang harus didahulukan, ya, lalu lintas dari arah lain yang harus didahulukan, dahulukan. Tanda silang ini tadi kelihatannya kok komplit ya di YouTube ya. Ya, di sini. Nah, di sini sudah ada ini. Dilarang berjalan terus pada persilangan kereta api. Ya, iya betul. Dilarang berjalan terus pada persilangan kereta api. Kok nggak begitu besar ini ya? Kita nyari yang cukup besar. Di copy saja. Biar bisa kita zoom, perbesar. Karena ada beberapa rambu yang harus kita perbesar ini. Ya, dilarang berjalan terus pada persilangan sebidang lintasan kereta api jalur ganda, wajib berhenti sesaat untuk mendapatkan kepastian aman. Oke. Nah ini. Dilarang berjalan terus pada persilangan sebidang lintasan kereta api jalur tunggal, wajib berhenti sesaat untuk mendapatkan kepastian keamanan. Ya. Dilarang berjalan terus. Saya nulisnya di mana ini nanya? Di sini aja ya. Ya. Yang bentuk seperti ini, ya, bentuk yang nomor berapa ini? Yang nomor 3 ya, nomor 3, dilarang berjalan terus ya, dilarang berjalan terus pada persilangan sebidang lintasan kereta api. Sebidang, kata-katanya yang enggak enak ya, sebidang kereta api, ya, jalur tunggal, ya, wajib berhenti sesaat untuk mendapatkan kepastian keamanan. Tunggal, wajib berhenti sesaat untuk mendapatkan kepastian keamanan. Oke, kalau ini motor dilarang lewat, singkat saja ya, motor dilarang lewat. Oke, kalau ini arah Cibitung,
Kalau ini adalah arah rumah sakit, Terus di sini ada arah Dieng ya. Dari Google tadi kita menemukan ya banyak lain ya. Nah ini kalau ini adalah sama ya perlintasan kereta api ya, tapi arahnya adalah yang ya perlintasan kereta api dengan arah yang jalur ganda ya. Terus ada dilarang berjalan terus, wajib berhenti sesaat setelah melaksanakan sesuatu kegiatan kewajiban tertentu, ada bea cukai. Dilarang berjalan terus, wajib berhenti sesaat sebelum bagian jalan tertentu meneruskan perjalanan sebelah. Loh, macam-macam. Ya, di sini larangan masuk bagi semua kendaraan bermotor maupun tidak bermotor. Dilarang masuk ini. Di sini larangan masuk bagi kendaraan bermotor roda 4 atau lebih. Wow, macam-macam ya. Kita bisa browsing di Google dan menemukan banyak hal di situ. Oke, kita kembali pada sini lagi. Diskusikan dengan seorang temanmu mengenai rambu-rambu tersebut untuk menjawab pertanyaan berikut. Apa arti masing-masing rambu-rambu? Sudah ya. Apa manfaat rambu-rambu tersebut bagi pengguna jalan? Untuk memastikan keamanan pengguna jalan. Jadi kita harus mematuhinya untuk mendapatkan keamanan. Ya, manfaatnya gitu. Jika rambu-rambu tersebut tidak ada, apa pengaruhnya terhadap pengguna jalan? Jika tidak ada, bisa terjadi kecelakaan. Bisa. Oh, bukan hanya keamanan ya. Keamanan dan kenyamanan ya. Untuk memastikan keamanan pengguna jalan serta memberikan ini juga kayak rumah sakit kan bukan masalah keamanan ya. Ya, serta memberikan ini kan petunjuk ya. Kalau petunjuk ini agar tidak tersesat, memberikan petunjuk arah. Untuk memastikan keamanan itu yang kayak stop ini memastikan keamanan. Terus ini ada memberi petunjuk arah. Banyak ya. Memberi petunjuk arah tertentu, terus menunjukkan suatu tempat yaitu rumah sakit ya, menunjukkan suatu tempat, penting ya. Tempat penting yang di sini yang dituliskan adalah rumah sakit. Misalnya gambarnya adalah sendok dan garpu misalnya. Ya, itu berarti ada rumah makan. Ya, misalnya tandanya adalah SPBU seperti ini. Ini tandanya ada SPBU ya. Jadi macam-macam tandanya. Ada tanda pesawat. Ya, di sini gini berarti arah ke bandara. Ya, ada pesawat seperti ini ya. Ya, ini arah ke bandara. Jadi sesuai dengan gambarnya, ya. Jadi menunjukkan arah, ya. Jika rambu-rambu lalu lintas tidak ada, pengaruhnya terhadap pengguna jalan bisa terjadi kecelakaan. Terus untuk yang ini, ya kesulitan menemukan arah, macam-macam ya, sesuai dengan manfaatnya. Kesulitan mencari arah, menentukan. Tapi ini sudah dibantu oleh GPS sih kalau masalah menentukan arah ini. Tapi kalau ada rambu-rambunya kan lebih pasti. Ya, kesulitan menentukan arah, terus kemudian mengetahui tempat-tempat umum, yang penting seperti misal
Di sini ada rumah sakit, terus kemudian rumah makan, dan lain-lain, pom bensin, dan lain-lain ya. Apakah kamu pernah melihat rambu-rambu lalu lintas lain di jalan? Jelaskan tentang rambu-rambu tersebut. Ya, tadi kita melihat rambu-rambu seperti ini, dilarang lewat jalur ini, jalur ini. Terus kemudian ada seperti ini, ya, boleh berbalik arah. Tapi kalau ada coretnya dilarang nanti. Boleh arah. Ini kita mengenalnya dengan U-turn. Ya, bisa berbalik arah. Jadi putar balik ya, atau putar balik. Kalau di sini ada rambu-rambu gini, ya, dilarang belok kiri, dilarang belok kanan misalnya. Gini, ya, ada panah, terus dicoret misalnya. Kayak gini dilarang belok kanan. Sebaliknya kalau kiri ya dilarang belok kiri. Kalau dicoret itu dilarang. Ya, coret ini artinya dilarang. Belok kanan. Kalau misalnya ada seperti ini, kadang bulat, kadang seperti ini ya. Kalian pernah melihat seperti ini, jalan bergelombang, macam-macam rambu lalu lintas. Kalian bisa browsing lah di Google ya. Sekarang bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah melaksanakan hak dan kewajibanmu dengan tanggung jawab saat di jalan raya? Ayo ceritakan hal-hal yang perlu kamu tulis. Contoh hak yang kamu dapatkan. Contohnya adalah berhak mendapatkan keamanan dan kenyamanan. Mendapatkan keamanan dan kenyamanan. Oke. Kemudian contoh kewajiban yang sudah kamu laksanakan apa? Ya, mungkin berhenti di lampu hijau, ya. Jadi tidak berhenti saat lampu merah gitu ya. Berhenti misalnya, berhenti saat lampu merah dan lain-lain ya. Jadi apa yang sudah kalian lakukan? Penilaianmu mengenai hak dan kewajiban tersebut, apakah hak yang kamu dapatkan sudah seimbang dengan kewajiban yang kamu laksanakan? Nah, ini kalian sendiri yang bisa jawab. Ya, kalian punya hak mendapatkan kenyamanan, apakah kalian sudah memberikan kenyamanan untuk orang lain? Nah, apa manfaat dari melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab? Manfaatnya adalah menjaga keamanan bersama, menjaga keamanan dan kenyamanan bersama. Bukan hanya kalian yang butuh nyaman dan aman, semua orang juga butuh, gitu loh. Hal-hal yang masih perlu kamu perbaiki dalam melaksanakan hak dan kewajiban dengan tanggung jawab apa? Kalian jawab sendiri. Apa yang dapat kamu perbaiki dari dirimu di masa akan datang? Ya, mungkin lebih memahami rambu-rambu, lebih memahami rambu-rambu, lalu lintas.
Nah, menurutmu kenapa rambu-rambu lalu lintas berbentuk lingkaran? Apa yang terjadi jika bentuknya bukan lingkaran? Ya, nah sebenarnya tidak harus lingkaran, bisa lingkaran, bisa segi empat. Ya, bentuk lingkaran ini mungkin lebih menarik perhatian, mungkin ya bentuk lingkaran. Menurutmu kenapa rambu lalu lintas berbentuk lingkaran? Apa yang terjadi jika bentuknya bukan lingkaran? Ya mungkin kalau bentuknya bukan lingkaran tidak masalah. Kita biasa menggunakan lingkaran sama belah ketupat. Ya, rambu lalu lintas selain lingkaran juga sering berbentuk belah ketupat. Ya, selain lingkaran, mungkin lingkaran ini lebih aman mungkin ya, tapi tempatnya juga di atas. Ya, ini saya tidak punya ide untuk menjawab terus terang. Ya, selain lingkaran, rambu lalu lintas sering dalam bentuk belah ketupat. Ya, kita lihat berbagai rambu lalu lintas ya ya. Nah, di sini kan belah ketupat. Ya, atau persegi. Ya, tidak harus lingkaran. Nah, di sini banyak sekali rambu lalu lintas. Lah, ini tidak bentuk lingkaran. Ya, tidak harus lingkaran. Ya, memang banyak yang lingkaran seperti ini, tapi banyak juga yang tidak lingkaran. Ya. Nah, seperti ini tidak lingkaran. Peringatan tikungan ke kiri, peringatkan tikungan ke kanan, peringatan tikungan ganda, peringatan tikungan ganda dengan tikungan pertama ke kanan. Nah, peringatan tikungan tajam ke kiri. Ya, ini bentuknya tidak lingkaran. Ya, jadi ini tidak saya jawab. Nomor 7. Enggak harus ya. Kenapa lalu lintas? Menurutmu kenapa lalu lintas berbentuk lingkaran? Apa yang terjadi jika bentuknya bukan lingkaran? Jadi ini tidak harus lingkaran. Ayo terus berusaha untuk menjadi penemu. Seorang penemu mempunyai sikap pantang menyerah. Sekarang kita akan menemukan luas dan keliling lingkaran jika digabungkan dengan bangun lainnya. Ya, wah ini. Bekerjalah dalam kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 siswa. Setiap kelompok diberikan sesuai satu soal. Carilah luas dan keliling dari bentuk yang diarsir berikut. Ya, cari luas dan keliling. Ya, bentuknya macam-macam. Oke. Jadi yang pertama kita cari dulu. Ini tadi sebentar. Maaf ya, baterai habis lagi. Oke, saya lanjutkan. Saya pastikan tidak ada masalah lagi. Oke,
kita tadi sampai sini ya. Kita juga coba saya cek di sini apakah sudah saya pindah-pindah. Hitunglah luas daerah diarsir dan keliling. Oke, ini beda lagi. Ini perlu saya rapikan dulu ini. Maksudnya saya beri space ke kanan sedikit biar kita bisa mencarinya dengan lebih enak. Di sini saya geser sedikit aja. Ya, gini kan lebih enak. Jadi, oke ya, di sini kita diminta untuk mencari luas dan kelilingnya. Maaf ya, tadi ada acara lobet. Bekerjalah dalam kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 siswa. Setiap kelompok diberikan satu soal. Carilah luas dan keliling dari bentuk yang diarsir. Untuk mencari luas, sebenarnya kita ada 4,5 lingkaran. Jadi kalau kita uraikan, ya kita uraikan itu menjadi bentuk seperti ini. Bentuk seperti ini. Nah, ini adalah setengah lingkaran, di sini setengah lingkaran, terus di sini setengah lingkaran, di sini setengah lingkaran. Kalau ini saya gabung menjadi satu lingkaran. Ya. Kalau ini juga saya gabung, ini menjadi satu lingkaran dan satu segi 4. Ya, paham ya? Jadi kita untuk menghitung luasnya sebenarnya adalah 2 kali luas lingkaran ditambah luas segi 4. Ya. Nah, 2 kali luas lingkaran berarti 2 kali luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Pi r kuadrat ini panjangnya dari sini ke sini adalah 14. Berarti jari-jari lingkarannya. Jadi jari-jari lingkarannya ini adalah 7. Jari-jari lingkarannya adalah 7. Ya nanti ya. Ditambah luas lingkaran adalah sisi kali sisi. Sisi kuadrat. Ya, di sini R itu diameter itu sekaligus menjadi sisinya. Ya. Maka ini akan menjadi 2 kali pi-nya kita pilih 22/7. R kuadrat R-nya adalah 7 kali 7 kali 7. Ya, kali 7 kemudian kali 7. Ya. Kemudian ini akan sama dengan tambah dulu. Ditambah S kuadrat, berarti S-nya sisinya, sisi persegi ini, ya, sisi dari persegi ini, di sini adalah 14, di sini juga 14. Ya, jadi 14 kuadrat. Ya, maka luasnya akan sama dengan, ya ini saya geser ke kiri dikit dulu biar tempatnya mencukupi. Oke, maka luasnya bisa kita hitung, ya sama dengan ini 7-nya bisa kita coret, ya 2 kali 22 adalah 44, 44 kali 7 kita pakai kalkulator, ya 44 kali 7, ya 2 kali 22 adalah 44 ya, 44 kali 7, 44 kali 7, 308 ditambah 14 kuadrat, ya 14 kita kuadratkan 196. Sekarang ditambah 308 ditambah 308. Nah, 504. Satuannya apa? Di sini dalam sentimeter. Ini juga dalam sentimeter persegi. Oke. Sekarang kelilingnya. Untuk menghitung keliling saya akan gunakan warna biru. Untuk mengelilingi bangin ini sebenarnya kita berjalan dari sini ke sini. Ya, ini setengah lingkaran. Setengah lingkaran tambah setengah lingkaran. Ini sama dengan kita mengelilingi satu lingkaran penuh. Kita setelah melalui setengah lingkaran terus melalui setengah lingkaran lagi. Ya, sama dengan satu lingkaran penuh, terus setengah lingkaran lagi, kemudian dilanjutkan setengah lingkaran lagi, satu lingkaran penuh lagi. Jadi untuk kelilingnya
itu sama dengan 2 kali keliling lingkaran. Sama dengan 2 kali PR, 2 PR. 2 PR. Ya. Pi-nya kita ambil 22/7 dan R-nya adalah 7. Ya, berarti di sini adalah 2 kali 2 adalah 4 ya. 2 kali 2 adalah 4, langsung saja saya tulis 4. Pi-nya adalah 22/7, R-nya adalah 7. 7 dengan 7 habis, maka 4 kali 22 adalah 88, satuannya adalah sentimeter. Sekarang yang nomor 2. Ya. Yang nomor 2, nah, yang disuruh menghitung adalah yang diarsir. Ya, kita diminta dihitung yang diarsir. Bekerja kelompok, setiap kelompok diberikan soal. Carilah luas dan keliling bentuk yang diarsir ya. Oke. Yang nomor 2. Nah, yang diarsir ini ya, luas arsir, keliling dulu, keliling. Keliling yang diarsir. Luas dulu apa keliling dulu? Luas dulu ya. Tadi suruh luas. Luas yang diarsir. Luas yang diarsir adalah luas persegi. Ya, di sini luas persegi dikurangi luas lingkaran. Ya, luas persegi ini dikurangi luas lingkaran. Lah persegi ini panjangnya berapa? Ini adalah 14 sisinya. Jadi adalah 14 kuadrat dikurangi luas lingkaran. Ya, luas lingkaran adalah pi r kuadrat sama dengan ini. Ya, atau dalam rumusan dulu. Di sini masih sisi kuadrat ya. Sisi kuadrat dikurangi luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Sisinya adalah 14. Jadi 14 kuadrat dikurangi pi-nya kita pilih 22/7. Kenapa? Karena di sini bisa dibagi 7. 7 ini bisa dibagi 7, kelipatan 7. Ya, kali 7 kali 7. Ya, kemudian 7-nya bisa kita coret. Oke. Kemudian 14 kuadrat sama dengan ini tadi ya. 196. Ya. 22 kali 7 dikurangi tadi ada ya 22 kali 7 di situ sudah. 22 kali 7 kita kalikan dulu aja. 22 kali 7 di sini. Ini saya geser sini ya. 22 kali 7. 154. 196 dikurangi 154. 6 dikurangi 4 adalah 2. 9 kurangi 5 adalah 4. 42 satuannya adalah sentimeter persegi. Kemudian untuk keliling, ya keliling ya sama dengan keliling persegi. Ya, keliling sama dengan keliling persegi. Yaitu 4 kali sisi. Ya, untuk yang ini loh. 4 kali sisi sama dengan 4 kali sisinya adalah 14. Ya. 4 kali 4 adalah 16, nyimpen 1. 4 kali 1 adalah 4, tambah 1 5, 56 cm. Kemudian kita kerjakan nomor berikutnya, nomor 3. Untuk nomor 3, nah ini. Di sini adalah untuk luasnya, saya cari pakai merah aja luasnya. Luas adalah luas dari persegi panjang dikurangi luas dari, di sini ada 1/4 lingkaran, ya. Terus di sini ada 1/4 lingkaran lagi. 1/4 lingkarannya ada 2, ya. Jadi 2 kali 1/4 lingkaran menjadi setengah lingkaran. Ya, menjadi setengah dari luas lingkaran. Ya, di sini 1/4 lingkaran, di sini juga 1/4 lingkaran. 1/4 lingkarannya ada 2. Ya, kalau ditambahkan 1/4 tambah 1/4 adalah setengah. Ya, jadi setengah lingkaran dikuranginya. Nah, ini adalah panjang kali lebar.
panjang kali lebar. Luas persegi panjang, panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Dikurangi setengah dikali luas lingkaran, pi r kuadrat. Di sini kita lihat 10 cm ini dari mana ke mana ini? Dari sini ke sini 10 cm ya. Jadi jari-jarinya adalah 10 cm. Karena jari-jarinya 10 cm, kita ambil 33,4 nanti. Ya, panjang kali lebar berarti panjangnya ini 10 tambah 10 20. Lebarnya ini 10, ya. Lebarnya ini 10. Karena ada tanda seperti ini artinya sama. Jadi lebar sama dengan 10, sama dengan ini. Jadi panjangnya 20 dikali 10, ya, panjangnya ini 20 dikali 10, ya, dikurangi setengah, pi-nya kita ambil 3,14 dikali r kuadrat, 10 dikuadratkan, r-nya kan 10 ya, 10 kuadrat itu 100 ya. 10 kuadrat itu 100. Saya langsung tuliskan aja 100. Ya, berarti ini 200 dikurangi setengah kali 100 dengan 100 dapat 50 ya. Dapat 50. Atau gini juga lebih enak. Jadi 314 ini dikalikan, ini setengah, ini kalikan dulu menjadi 314. 314 ya, 300 bagi 2 150, 14 bagi 2 7, 157. 200 dikurangi 157 ya. 300 bagi 2 kan 150. 14 bagi 2 7, 150 tambah 7 adalah 157. Ya, 200 dikurangi 157 adalah 43. Di sini satuannya sentimeter kubik. Nah, untuk kelilingnya, keliling yang diarsir saya perlihatkan dengan warna biru adalah panjang ini ditambah panjang ini ditambah panjang ini. Jadi keliling itu sama dengan panjang ditambah, ini adalah seperempat lingkaran, ini seperempat lingkaran. Jadi ditambah setengah lingkaran, setengah dari keliling lingkaran. Ya, panjangnya tetap P, setengah keliling lingkaran adalah setengah kali keliling lingkaran adalah pi r, 2 pi r, 2 dikali pi dikali r. Setengah dan 2 bisa kita coret. Maka keliling sama dengan, ya, panjangnya adalah 20 ya, ditambah pi-nya kita pilih 3,14. Ya, r-nya adalah 10. Maka di sini 20 ditambah 3 1,4. Kalau dikalikan 10, komanya geser ke belakang 1 langkah. Ya, maka akan menjadi 51,4 cm. Ini persegi bukan kubik ya, maaf, ini persegi. Ini sentimeter aja. Oke. Kalau kubik itu untuk volume. Yang keempat sekarang. Nah, ini untuk luasnya mudah. Di sini adalah, saya pakai merah saja biar beda dengan atas. Untuk luasnya, luas sama dengan di sini seperempat lingkaran, di sini seperempat. Kalau digabung menjadi setengah. Jadi di sini akan menjadi setengah dari luas lingkaran. Ya, setengah kali pi r kuadrat. Karena di sini r-nya adalah 10, kita pakai 3,14 pi-nya. Sama dengan setengah dikali 3,14 10 kuadrat. Ya, r-nya kan 10 kuadrat itu 100. Ya, maka di sini akan menjadi setengah dikali 314 sama dengan tadi 300 bagi setengah itu 150, 14 itu 7, 157. Satuannya apa? Sentimeter persegi. Sekarang kelilingnya saya kerjakan warna biru ya. Untuk kelilingnya, keliling kita perjalanan dari sini. 1, ini seperempat lingkaran ya. Terus di sini seperempat lingkaran juga.
seperempat lingkaran. Seperempat lingkarannya ada dua. Jadi kita berjalan sebenarnya dari sini ke sini, ke sini, ke sini, atau mengelilingi itu, ya. Jadi ini ada dua lengkungan, ini kita hitung dulu. Ini adalah setengah keliling lingkaran. Setengah dari keliling lingkaran ditambah dari sini ke sini itu sama dengan diameter, atau 2 kali jari-jari. Dari sini ke sini juga 2 kali jari-jari. Jadi ini perjalanannya ada 1, 2, 3, 4 kali jari-jari tambah 4 kali R. Maka di sini nanti akan menjadi setengah dikalikan keliling lingkaran adalah 2πr ditambah 4r. Setengah dan 2-nya ini bisa kita coret, tinggal pi kali r tambah 4r. Pi-nya 3,14 dikali 10 tambah 4 kali 10. Ini menjadi 31,4 ditambah 40. Ya, menjadi 71,4 cm. Ya, 71,4 cm. Nah, apa yang dapat kamu simpulkan? Bagaimana cara menemukan luas bangun gabungan? Kesimpulannya, ya, untuk mencari luas kita harus membuat sketsanya. Ya, perhatikan sketsanya untuk mencari luas. Yang pertama, perhatikan sketsa, sama dengan keliling juga ya. Perhatikan sketsa daerah yang diarsir. Ya, kita mencarinya dengan cara apa? Dengan cara menguraikan, ya, menjadi komponen-komponennya. Ya, kemudian kita uraikan untuk dan keliling, ya, kedua-duanya. Kemudian kita uraikan menjadi komponen-komponennya. Kita uraikan, ya, menjadi komponen-komponennya. Ya, kemudian kita analisa untuk mencari jawaban. Ya, kita analisa dan kita hitung untuk mendapatkan jawaban. Untuk mendapatkan jawaban. Bagaimana cara menemukan keliling bangun gabungan? Ya, oh ini luas ya, untuk luas dulu. Sebenarnya untuk keliling sama saja. Ya, kita mencari keliling, kita perhatikan daerah yang diarsir, ya. Untuk keliling ini kita menentukan, ya, kita garis apa, kita tebali, ya, kita perhatikan daerah yang diarsir, terutama kita pahami kelilingnya, kita tebali garis keliling, ya, kita menebali seperti ini garis kelilingnya, kayak tadi Pak Ali menebali, ya. Oh, kelilingnya dari sini ke sini, terus ke sini, terus ke sini. Terus mulai kita hitung sesuai dengan komponen-komponennya. Ya, kita cari komponen-komponennya lalu kita hitung. Cari komponen-komponen keliling. Ya, terus kita hitung sesuai dengan rumus yang berlaku. Ya, lalu kita hitung sesuai rumus yang berlaku. Oke, untuk lebih paham lagi, ya, kita akan kerjakan yang ini.
Ayo berlatih hitung luas daerah yang diarsir dan keliling bangun berikut. Ya, yang pertama untuk mencari luas. Ya, ini sudah saya pisah-pisah biar enak. Yang sebelumnya saya lupa itu. Ya, untuk mencari luas, ya, di sini adalah kita lihat. Di sini adalah sama dengan luas segi 4 dikurangi luasan yang putih ini. Dan luasan yang putih ini masing-masing adalah seperempat lingkaran. Seperempat lingkarannya ada 4. Jadi ini sama dengan satu lingkaran penuh. Ya, ini 1/4 lingkaran. Ya, ini sama dengan luas segi 4 dikurangi satu lingkaran penuh. Ya, maka di sini nanti luasnya adalah luas segi 4-nya adalah sisi kuadrat. Lah sisinya karena di sini 7 cm, sisinya di sini adalah 14. Panjang sisinya dari sini ke sini 7 tambah 7 alias 14. Ya, sisi kuadrat dikurangi karena di sini kelipatan 7 nanti pi kita pakai 22/7. Ya, luasnya adalah pi r kuadrat. Karena satu lingkaran penuh. Ya, di sini adalah 14 kuadrat dikurangi 22/7 kali 7 kali 7. 196 dikurangi ini ya 22 kali 7 tadi 154 ya kalau tidak salah. Ya, 22 kali 7 masih ada di sini 154. Maka di sini akan menghasilkan 42. 42 satuannya adalah sentimeter toh, berarti sentimeter persegi. Sekarang kita akan cari kelilingnya. Untuk mengelilingi kita arsir daerah yang mengelilingi. Seperempat lingkaran tambah seperempat lingkaran tambah seperempat lingkaran tambah seperempat lingkaran. Artinya keliling itu sama dengan satu lingkaran penuh. Ya, menjadi 2 pi r. Karena di sini kelipatan 7, maka kita pilih 22/7. 2 kali 22/7 kali 7 sama dengan 7-nya kita coret dapat 44. Dicoret itu artinya 7 dibagi 7 kan 1. Jadi seolah-olah hilang. Satuannya apa? Sentimeter. Keliling itu panjang satuannya. Oke. Kemudian nomor 2. Nomor 2 untuk luas. Ya. Luas ini sama dengan luas persegi panjang. Ya. Ditambah luas lingkaran. Ini setengah lingkaran. Ini setengah lingkaran. Kalau kita gabung jadi satu lingkaran penuh. Jadi luas persegi panjang ditambah luas satu lingkaran penuh. Ya, sama dengan luas persegi panjangnya adalah panjang kali lebar, satu lingkaran penuhnya adalah pi r kuadrat. Karena r diameternya 28, ya maka jari-jarinya di sini 14. R-nya 14. Sama dengan 14. Dan ini juga merupakan lebarnya 28. Jadi panjangnya ini 28. Ya, sekaligus merangkap panjang di sini 28, lebarnya adalah 12. Ditambah pi-nya kita pilih 22/7. Kenapa? Karena R-nya di sini 14 kali 14 kali 14. Ini bisa kita coret. Ya, kita coret ini 2. Ya, sekarang 28 kali 12. 28 kali 12. Sama dengan 336. 28 kali 12 ya, betul ya. 336. Tambah ini 2 kali 2 adalah 44. 44 kali 14. Kali 14. 616. Kemudian kita tambahkan 336 tambah 616 tambah 336. 952. Satuannya sentimeter persegi. Sekarang untuk kelilingnya ini adalah setengah lingkaran. Ya, di sini setengah lingkaran. Panjangnya nggak perlu, cukup ini lebar.
lebarnya ada 2. Jadi keliling sama dengan 2 kali lebar ditambah ya keliling lingkaran. 2 kali lebar berarti ini tetap 2L dulu. Keliling lingkaran adalah 2πr. Ya, karena di sini R-nya adalah 14, kita pakai 22/7. 2 kali lebar, lebarnya 12. 2 kali 12 ditambah 2 kali 22/7, R-nya adalah 14. Ini kita coret dapat 2. Ya, 2 kali 12 adalah 24, ditambah ini 2 kali 22 adalah 44, 44 kali 2 adalah 88. Ya, 8 tambah 4 ini 12, nyimpen 1. 2 tambah 8, 10 tambah 1 adalah 11. 112 cm. Ya. Oke. Nah, tak duduk dengan nyaman. 112 cm. Kemudian benar ya. Oke. Lanjut. Ini bentuknya kok aneh-aneh. Oke, berikutnya untuk luas. Luas adalah di sini adalah 3/4 lingkaran. Ya, luas di sini ini 3/4 lingkaran. 3/4 lingkaran. Jadi luasnya adalah 3/4 luas dari lingkaran ditambah luas segi 4. Ya, berarti 3/4 dari luas lingkaran adalah πr kuadrat. Luas segi 4 adalah sisi kuadrat. Ya. Nah, kemudian ini 3/4, kita lihat R-nya adalah 14. Di sini R-nya 14, di sini adalah R. R sama dengan 14, sama dengan sisinya di sini. Karena 14 kita pakai 22/7. Kali 14 kali 14. Titik itu sama dengan kali ya dalam matematika. Di sini 14 kuadrat. Yang bisa kita coret ya. Saya coretnya pakai warna hijau biar kelihatan ya. Ini saya coret, ini dapat 2 ya. Kemudian 4 dengan 2 saya coret dapat 2, lalu 2 dengan 22 ini dapat 11 ya. Jadi saya sederhanakan dulu, ini tinggal nanti 3 kali 11 kali 14 ya, ditambah 14 kuadrat. 14 kuadrat 196 ya. 14 kuadrat adalah 196 ya. Ini 3 tak kali 3 kali 11 adalah 33, 33 kali 14. 3 kali 11 kan 33 ya, langsung aja 33 kali 14. Ya, sama dengan 462. 462 tambah 196 sama dengan 462 tambah 196. 462 tambah 196 sekarang. Tambah 196. 658 cm persegi. Sekarang untuk kelilingnya, keliling di sini kita kelilingi aja 3/4 keliling lingkaran ditambah sisi ditambah sisi. Jadi untuk keliling ya, keliling bukan keliling lingkaran, sama dengan 3/4 keliling lingkaran ditambah 2 kali sisi. 3/4 keliling lingkaran, 3/4 kali keliling lingkaran adalah 2πr ditambah 2 kali sisi. Karena di sini R-nya adalah kelipatan 7, R-nya P-nya kita ambil 22/7. 3/4 ini bisa kita langsung coret ya. Ini dapat 2. Dapat 2 ya. Tinggal 3/2 kali 22/7 kali R-nya 14 ya. Ditambah 2 kali S, sisinya adalah 14. 2 kali 14. 2 kali 7 adalah 14 ya. 2 kali 7 14. Ini bisa langsung dicoret dengan ini. 3 kali 22 ini adalah 66 tambah 2 kali 14 adalah 28. 6 tambah 8 adalah 14, nyimpen 1.
6 tambah 2 adalah 8 tambah 1 9. 94 cm. Oke. Lanjut nomor 4. Luas sekarang. Sebenarnya adalah luas segi 4 dikurangi luas ini, luas putih. Luas putih masing-masing adalah di sini 1/4 lingkaran, di sini juga 1/4 lingkaran. Jadi dikurangi setengah lingkaran putih. Ya, yang putih. Ya, sama dengan luas segi 4-nya adalah di sini ya, di sini panjangnya sama ya. Terus di sini adalah 10, berarti di sini 10, di sini juga 10. Ya, berarti jari-jarinya 10. Ya. Kemudian panjang ininya berarti 20. Ini 20. Ya, sisi kuadrat. Sisinya 20 nanti. Setengah luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Karena R-nya kelipatan dari 10, kita pakai 3,14. Sisinya berapa? Di sini sisinya 20. 20 kuadrat dikurangi setengah kali 3,14 kali R-nya di sini adalah 10. Maka 400 dikurangi setengah kali 314. Oh, ini kali 10, ini kali 100 ya, 10 kuadrat. 314. 300 bagi 2 adalah 150. 14 bagi 2 adalah 7, 157. 400 dikurangi 157. Ya. 400 dikurangi 157. 243. 243. Satuannya apa? Sentimeter kubik. Persegi, maaf, biru aja. Ya, kalau kelilingnya sama dengan kita ngeliling ini. Dari sini ya, keliling seret, ya, keliling lingkaran. Ya, di sini seret ini sama dengan setengah sisi ya, sama dengan jari-jari sebenarnya, sama dengan R. Ya. Terus kemudian panjang ininya tidak diketahui. Kita anggap sama aja ya, kita anggap 20 juga ini. Ya, ini kita anggap 20. Ya, dianggap 20 aja ya. Karena tidak ada keterangan. 20. Ya. Di sini sebesar R juga seharusnya. Ya, sebesar R. Karena tidak ada keterangan, tak anggap sebesar R. Terus ini sebesar R, terus ke sini sebesar R. Ya, jadi R-nya ada berapa? R-nya ada 1, 2, 3, 4. Ya, jadi keliling sama dengan, ini tidak ada keterangan panjangnya. Misalnya ada lebih enak, tidak ada keterangan panjangnya. Saya juga agak repot ya kalau tidak ada. Saya anggap sama. Ya, maka keliling sama dengan di sini 1/4 lingkarannya ada 2, berarti setengah lingkaran. Setengah dari keliling lingkaran nanti ditambah 1, 2, 3, 4, 4R. Ya, kita pakai sisi boleh, pakai R boleh. R adalah setengah dari sisi ya. 4R. Maka di sini akan menjadi setengah keliling lingkaran. Setengah keliling lingkaran adalah 2 pi R. Tambah 4R. Setengah dan 2 bisa kita coret. Karena R-nya kelipatan 10, kita pakai 3,14. 3,14 kali 10 ditambah 4 kali 10. 31,4 ditambah 40 menjadi 71,4 cm. Nah, ini lagi. Ya. Panjangnya ini dari ujung ke ujung adalah 42. Artinya panjang satu diameternya ini adalah 42 bagi 3. Ini diameter. Diameter sama dengan 42 bagi 3. Ya. Berapa 42 bagi 3? 42 dibagi 3 sama dengan 14. Karena diameternya 14, jari-jarinya
sama dengan ini kita pakai merah aja. Jari-jarinya sama dengan 7. Setengah dari diameter sama dengan 7. Ya, nanti untuk luasnya sama dengan luas persegi ya dikurangi di sini setengah lingkaran. Di sini setengah lingkaran. Jadi sama dengan 2 kali lingkaran. Ya, setengah tambah setengah, ini setengah tambah setengah. Ini 1 tambah 1 2. Perseginya adalah sisi kuadrat ya dikurangi 2 kali pi r kuadrat. Sisinya adalah 42. 42 kuadrat dikurangi 2 kali 22 per 7 kali 7. R-nya itu 7. Kali 7 lagi. Ya. Di sini saya coret 42 kuadrat berapa? Kita pakai kalkulator biar cepat. 42 kuadrat 1764 dikurangi 2 kali 22 kali 7 44 kali 7 44 kali 7 308. Maka sama dengan berapa ini? 1764 dikurangi 308 sama dengan 1456 cm persegi. Saya pastikan ya 44 kali 7 tadi 308. Sip. Ini adalah kelilingnya, luasnya. Kalau kelilingnya kita hitung. Ya kita ngelilingi dari sini. Dari sini ada 42 ya. Atau diameter, sebesar diameter ya. Diameter, ini diameter tambah setengah keliling lingkaran. Ya, tambah diameter. Tambah lagi sebesar diameter. Tambah setengah keliling lingkaran. Tambah diameter lagi, tambah diameter lagi, tambah setengah lingkaran lagi, tambah diameter lagi, tambah diameter lagi, tambah setengah keliling lingkaran, tambah diameter lagi. Ya, jadi keliling lingkaran berapa kali diameter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali diameter ditambah di sini ada 1 setengah itu 1, di sini setengah itu 1. Berarti 2 keliling lingkaran. 8 kali diameter tambah 2 kali keliling lingkaran adalah 2 pi r. Ya, sama dengan 8 kali diameternya adalah 42. Ya, 8 kali 42 ditambah 2 kali 2 adalah 4. Ini menjadi 22 per 7. Jari-jarinya adalah tadi 7. Ya, diameternya kan 14. Jari-jarinya 7. Ini bisa kita coret ya. Kita gunakan kalkulator. 8 kali 42 ya sama dengan 8 kali 42 336. 336 ditambah 4 kali 22 adalah 88. Ya, tambah 88. 424 satuannya adalah sentimeter aja. Sentimeter aja. Oke. Buatlah satu bentuk bangun gabungan sesuai dengan imajinasimu. Bentuk yang kamu buat melibatkan lingkaran dan bangun datar lain. Hitunglah luas dan keliling bangun yang kamu buat. Ini sudah banyak ya. Saya contohkan satu aja. Misalnya bentuk seperti ini. Ya, bentuk seperti apa enaknya ya? Gini aja yang enak gitu. Setengah lingkaran, terus di dalamnya adalah setengah lingkaran lagi. Gini aja deh. Ya, jadi yang saya arsir ini. Ya, bentuk ini aja. Sederhana tapi cukup menarik.
Di sini saya bikin biar mudah dihitung, saya bikin jari-jarinya 7. Ya, 7, ini pas di tengah. Nah, seperti ini. Maka kalau kita menghitung luas adalah setengah dari luas lingkaran besar dikurangi setengah dari luas lingkaran kecil. Ya, lingkaran kecil itu yang tak kasih merah ini. Nah, ini setengahnya saja. Karena ini lubang berarti dikurangi. Ya, dikurangi setengah lingkaran kecil. Nah, sama dengan luas adalah pi r kuadrat, setengah kali pi kali r besar kuadrat dikurangi setengah pi r kecil kuadrat. Setengah pi-nya pakai 22/7 karena sengaja saya bikin kelipatan 7. 22/7 ya dikali r besar. R besarnya berapa? Dari sini ke sini. Berarti kalau ini 7 ke sini ini 7. Ya, ini 7, berarti ini 7 kali 4. Ini berarti 2 kali 7, 14. Ya, 14. Jari-jarinya 14. Kali 14 dikali 14 lagi. 7 kali 2 adalah 14, maka ini bisa dicoret. Ya, 2 kali 7 ini 14, dicoret dengan 14-nya. Ya. Terus yang kedua nanti ini akan menjadi setengah kali 22/7 kali 7 kali 7. 7 dengan 7 bisa dicoret, 22 dengan 2 ini dapat 11. Ya. Nah, ini kita hitung 22 dikali 14. Ya, 22 dikali 14. 22 dikali 14 sama dengan 308 dikurangi 77. Ya, 11 kali 7. 77. Dikurangi 77. 231 sama dengan di sini aja ya. Sama dengan tadi berapa? 231. Satuannya adalah di sini kita bikin cm, di sini berarti cm persegi. Sekarang untuk kelilingnya saya gunakan warna coklat. Untuk kelilingnya kita bergerak dari sini. Ini adalah setengah lingkaran besar ditambah setengah lingkaran kecil ditambah diameter lingkaran besar. Jari-jari lingkaran besar. Jadi jari-jari lingkaran besar ditambah setengah dari keliling lingkaran besar ditambah setengah dari keliling lingkaran kecil. Ya. Maka jari-jari lingkaran besar adalah 14 ditambah setengah keliling adalah 2 pi r besar tambah setengah kali 2 pi r kecil. Ya, di sini setengahnya bisa kita coret karena di sini kelipatan 7, kita pakai 22/7. Ini 14 tambah 22/7, lingkar R besarnya adalah 14. Tambah 22/7 kali R kecilnya adalah 7, ini bisa kita coret. Ini kita coret dapat 2, sehingga dapat 14 tambah 2 kali 22 kali 2 adalah 44 ditambah 22. Ya, di sini 14 ditambah 66 ya. Sama dengan 6 tambah 4 10, 0 nyimpen 1, 6 tambah 1 7 tambah 1 8, 80 cm. Oke. Ayo mencoba. Loh, masih ada ayo mencoba lagi. Menunjukkan perilaku patuh tata tertib dan peraturan yang terdapat di jalan raya adalah cerminan sikap warga negara yang menjalankan kewajiban. Jelaskan pendapatmu tentang hal ini, berikan contoh. Ya. Nah, contoh yang paling enak adalah berhenti. Cerminan sikap warga yang menjalankan kewajiban. Ya. Jadi ini kita jawab dulu. Kita sebagai warga negara kita wajib
mematuhi peraturan lalu lintas. Mematuhi peraturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Misal berhenti saat lampu merah. Lampu merah. Ya, harus berhenti. Ya. Contohnya itu. Apa yang telah kamu lakukan dalam rangka menghargai orang lain? Ya, menghargai orang lain adalah menghormati hak orang lain. Hak orang lain. Misal tidak berkendara, tidak naik sepeda di jalur pedestrian. Ya, jalur pedestrian untuk pejalan kaki, jangan naik sepeda di situ, nanti nabrak orang. Ya, Tuhan menginginkan umatnya tertib dan taat kepada aturan dalam kehidupan sehari-hari. Berikan contoh perilakumu dalam menaati aturan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas.